datang hadir di Ohio Cafe dalam tajuk Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Nah, jadi ketika kita bicara tentang iman, mungkin kita mendengar menuntut ilmu itu atau mengaji, majelis taklim, ya, menuntut ilmu kadang-kadang harus di pesantren, di masjid. Hari ini kita ingin membuktikan sebuah khazanah yang berbeda, bahwa di warung kopi pun kita bisa mendapatkan ilmu. Ohio Cafe, hari ini kami hadir di dalam Ngopi Ngobrol Perkara Iman edisi yang ke-18. Ya. Ngopi, pada beberapa bulan yang lalu kita telah melakukan 17 episode. Namun saat itu kita terpaksa berhenti sejenak dikarenakan low bed. Baterainya kurang cas. Alhamdulillah semuanya rekan-rekan kita hari ini baterainya sudah dicas kembali dan kita akan hadir. Ya. Dan jangan ragu dan jangan sungkan, nantinya kita akan boleh bertanya, ya. Mungkin akan ada paparan-paparan daripada ustadz kita pada hari ini nanti, ya. Nah, jadi kita akan buktikan kafe di Aceh berbeda dengan kafe-kafe di tempat lainnya. Ya, kafe di Aceh kita bisa menuntut ilmu di sini. Baiklah, untuk pertama sekali, saya ada sedikit oleh-oleh menarik ini, tetapi mohon maaf saya terpaksa hanya memilih bagi yang beruntung saja, ya. Bagi yang beruntung saja. Nah, cuman tidak banyak, ya. Hadiah. Pada hari ini kebetulan ada bawa motor. Ada motor, berapa motornya? 2. Nanti kita kasih 2 aja, ya. Nah, kita kasih 2 aja karena motornya 2. Besok kalau datang bawa motor banyak-banyak biar kita kasih banyak-banyak. Ya, ya, diterima ya. Nah, mohon perhatikan. Jangan sungkan-sungkan, biasa aja, ya, biasa aja. Baik. Mungkin kami juga akan pilih lagi nih. Pilih lagi, ya. Pilih lagi, ada sekedar oleh-oleh, ya. Jadi satu meja dapatnya 1 cuma, mohon maaf, ya. Karena banyak-banyak kita kasih. Mungkin, nah, Ibu, mohon maaf, Bu, ya. Sekedar oleh-oleh dari kami, Bu, ya. Ya, mungkin satu meja dapatnya 1 ini, Pak. Mohon maaf, ya. Kalau memang apa dibelah 2 aja. Tidak masalah. Ya, dibelah 2 aja. Baik. Nah, itu untuk tahap awal. Dan nanti akan masih ada hadiah-hadiah menarik lainnya yang akan menanti. Bagi siapa saja yang mau memberikan pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan, ya, tentu tentang khazanah-khazanah keilmuan. Baik. Pada hari ini kita telah hadir salah seorang ustadz kita, ya, yang mana beliau merupakan salah satu dai yang sudah melalang buana, bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, udah pernah ke Australia, ke Amerika, entah kemana, pokoknya anak doa ilmu, anak meja, pokoknya kan doa, pokoknya ke meja. Ya. Dan beliau juga seorang ahli ekonomi yang kebetulan saat ini mengajar di Universitas Walikus Saleh. Orangnya ganteng loh, tapi udah punya istri, ya, udah punya istri, ganteng udah. Kita panggilkan ustadz kita pada hari ini, Dr. Haji Damanhur Abbas LC.MA, untuk tampil ke panggung kehormatan untuk menduduki kursi panas ini, Ustaz. Ya, Masya Allah. Hari ini kita akan coba berbincang-bincang tentang khazanah keilmuan bersama beliau. Ya. Kita ambil judul pada hari ini, dalam pertemuan kita hari ini, kenapa judulnya nih? Kenapa kita dipilih sama Allah? Nah, itu judulnya. Dipilih apa nih? Nanti kita akan membahas panjang lebar bersama Ustadz Damanhur, ya. Kenapa kita dipilih sama Allah? Dipilih apa sih sebenarnya? Dipilih kemana sih kita ini? Ya. Nah, nanti kita akan coba membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Udah lumayan sembuh lah. Atau kita hitung sembuh aja Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini Ustaz, setelah sekian lama, beberapa bulan kita libur ya Ustaz, dalam
peristiwa ngopi ini. Alhamdulillah Wak Gel juga udah ceria kembali, ya. Wak Don juga sudah bisa mendesain kembali, ya. Ustadz juga Terasa di panggung pengantin. ya. Ustadz juga pada hari ini kesibukannya mungkin ada sedikit berkurang, dan saya sendiri sebagai pembawa acara mungkin ada waktu luang, ya. Insya Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam ngobrol perkara iman. Menarik ini Ustadz tadi apa yang disampaikan dalam tema kita pada hari ini. Kenapa kita dipilih sama Allah? Mungkin kita nih agak sedikit belum mengerti nih Ustadz tentang judulnya ini. Dipilih apa sih? Mungkin Ustadz dapat menjelaskan apa maksud daripada tema kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita tercerahkan pada hari ini, sehingga kembalinya kita nanti dari tempat ini bertambahlah keimanan kita, bertambahlah ilmu kita, dan mudah-mudahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang Allah akan semakin banyak menghampiri kita nantinya Ustaz. Baik Ustaz, untuk awal mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan kami persilahkan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Gi. Ya. Panggilannya Pak Gi. Kalau Andi, Wak Gel. Itu panggilan-panggilan istilah masa lalu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali inilah kesempatan bagi kita semuanya, karena belajar itu tidak mesti di masjid. Karena belajar itu tidak mesti di tempat musala. Belajar itu dan mengaji itu bisa di tempat yang bebas. Dan ada sebuah tradisi yang memang itu tradisi yang sudah dihilangkan. Ternyata orang-orang masa dahulu itu mereka ngopinya itu sampai larut malam. Ternyata ngopinya itu sambil membahas tentang perkara keimanan. Mereka berbicara tentang syariat, yaitu pada saat mereka ngopi. Nah, hari ini yang tradisinya hilang. Anak-anak muda kita hari ini pada saat mereka ngopi, yang mereka lakukan itu adalah main gadget. Maka Ohio ini merupakan salah satu yang menginisiasi kembali untuk mengembalikan tradisi-tradisi lama pada saat mereka ngopi, tapi mereka juga bisa mendengarkan perkara keimanan. Tidak ada masalah. Jangan khawatir, kami ini bukan dukun yang bisa merajah setan yang ada di tubuh, bukan. Tapi inilah dialog. Jangan khawatir, jangan pernah lari dari tempat ini, karena kita ngobrolnya santai, tidak akan pernah bercerita tentang yang seram-seram. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada yang terketuk pintu hatinya. Bukan dikarenakan orang yang membicara hebat, ya, karena dalam beberapa kajian kita pagi itu ada yang memang audiensnya itu setelah ngaji ini langsung datang. Ustaz, apa yang Ustaz ceritakan tadi itu kejadian sama saya. Apa yang Ustaz ceritakan tadi itu adalah apa yang saya alami. Ya, tidak ada masalah. Selama kita sambil makan, ngobrol sama teman, sesekali kita bisa mendengarkan apa yang dibicarakan di ngopi ini, ngobrol perkara ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita segala aspek. Kalaulah bukan karena Rasulullah, maka kita tidak akan pernah ketemu malam ini. Karena Rasulullah, maka kita bisa ketemu di malam ini. Kenapa dengan Rasulullah? Rasulullah itu menyampaikan semua aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita makan. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita makan minum itu dengan tangan kanan. Nah, ini merupakan salah satu yang memang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari ini pada saat kita, mohon maaf misalnya, apalagi yang merokok, ya kan? Merokoknya pegang tangan kanan, minumnya pegang tangan kiri. Ayo mulai hari ini rubah kebiasaannya. Bukan berarti merokok itu memang dibenarkan. Pada saat kita minum, ayo minum dengan tangan kanan. Nah, kalau merokoknya dengan tangan kiri. Nah, semua panduan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur, beruntung. Kita hidup dalam keadaan Islam tanpa harus mencari. Tidak ada satu orang pun yang merequest kehidupannya. Tapi Allah pilih kita. Ini dia judulnya. Tidak ada kan satu orang pun
Mak, tolong lahirkan saya dalam keadaan jenis kelamin laki-laki. Mak, tolong pilih saya lahir dalam keadaan perempuan. Tidak ada. Tapi kita alhamdulillah lahir itu sudah dipilih oleh Allah. Bahkan kalau kita dulu belajar biologi, apa yang terjadi? Jutaan sel sperma dari seorang ayah itu yang masuk ke dalam rahim seorang ibu. Tapi yang berhasil menaklukkan sel telur hanya satu. Coba bayangkan bagaimana dahsyatnya. Yang hadir malam ini adalah makhluk pilihan Allah yang terbaik. Sengaja dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk bisa memujinya, untuk bisa hidup syukur kepadanya. Sehingga di salah satu event yang kita buat kemarin itu Pak Nisi, pada saat kita cerita tentang berbakti kepada orang tua, ada salah satu audiens kita itu yang datang. Dia kesal sama orang tuanya. Dia kesal bagaimana? Ustaz, saya itu 3 tahun sudah dibuang sama ibu saya. 3 tahun umurnya dibuang sama ibunya. Dan ibunya mengatakan kepada dia bahwasanya apa? Ayahmu telah mati. Coba bayangkan. Dan kasus yang paling membuat dia sakit itu adalah pada saat dia tidak dipeduli oleh orang tuanya, ditelantarkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, dia berkasus menjadi anak yang nakal. Sehingga dia ditangkap. Pada saat ditangkap, datang seorang laki-laki yang mengakui ayahnya. Datang orang laki-laki, "Nak, saya adalah ayah kamu." Mana percaya dia? Dari kecil dia sudah ditanam sama ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Saya bilang, waktu itu dia bilang, sehingga saking kesalnya dia sama orang tuanya, dia katakan, "Saya menikah tidak mau kasih tahu ibu saya." Begitulah kesalnya. Ditunjukkan chatnya dengan ibunya. Begitu kesal dia ungkapkan. Saya bilang sama dia, "Dek, apapun ceritanya hari ini, engkau bisa mengikuti kajian, engkau bisa memuji Allah, itu dikarenakan kita numpang di rahimnya." Numpang kita di rahimnya. Kalau seandainya dia jahat waktu itu, dibuang kita, dibunuh kita, maka sah. Tidak akan pernah kita mengenal kehidupan dan kita tidak bisa memuji Allah. Tidak bisa kita berdoa kepada Allah. Tidak bisa kita sujud kepada Allah. Maka minta maaf kepada ibumu. Telepon ibumu. Nah, inilah sebenarnya yang memang harus kita syukuri bersama-sama. Kenapa? Dengan kita bersyukur, kita itu akan bahagia. Dengan kita bersyukur, kita akan bahagia. Tapi jangan tunggu bahagia baru kita akan bersyukur. Itu dia Pak. Nah, banyak orang hari ini kapan mau bersyukur? Ya setelah saya jadi gesi nanti di sana. Begitu saya jadi gesi, saya baru mau pergi ke masjid. Begitu saya dapat pekerjaan, baru mau saya bantu orang tua. Begitu saya dapat pekerjaan, baru mau saya sedekah. Istilahnya kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, kita itu dipilih oleh Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan, apakah kalian tidak pernah memikirkan bahwasanya annama khalaqnakum abatha? Apakah kami menciptakan kalian itu secara sia-sia? Enggak. Allah menciptakan kita tidak pernah sia-sia. Allah menciptakan kita itu semuanya dengan manfaat. Ada hari ini orang yang memang itu bisa memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Ada hari ini orang bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi orang lain. Misalnya seperti kafe. Kafe ini sudah jelas malam ini memberikan kontribusi yang nyata bagi umat Islam, yaitu dengan menyediakan suatu malam dalam berapa pekan? Ya, sebulan 2 kali. Ingat baik-baik, sampaikan kepada saudara-saudaranya. Sebulan 2 kali. Pekan pertama dengan pekan ketiga, kajian rutin di Ohio, ngobrol perkara iman di pekan pertama dan di pekan ketiga. Ya, jangan lupa bayar nanti waktu pulang ya. Nanti tekor bandarnya. Ini pesan. Ya, kenapa ya? Kita belajar, udah dapat ilmu, bisa minum, bisa pesan makanan. Ini kan makanan jiwa. Sedangkan makanan fisik yang kita konsumsi hari ini. Kenapa saya mengatakan ini adalah makanan jiwa, Pak? Jadi banyak teman-teman pada saat saya berada di luar, waktu saya berada di Inggris, itu ada yang menanyakan, emang benar ada Tuhan? Nah, dia menanyakan seperti itu. Bagaimana kira-kira jawaban kita pada saat ada orang yang sama sekali tidak pernah mengenal dengan Islam? Dia menanyakan, emang benar ada Tuhan? Apa buktinya? Nah, pada saat itu saya menanyakan kembali kepada dia, kepada teman ini.
Saya tanyakan, apakah semua yang dilihat oleh mata itu benar atau tidak? Bingung dia. Kalau seandainya mata menjadi indikator bagi kita untuk menilai kebenaran, maka itu adalah sebuah kenaifan saja. Sekarang masukkan air dalam sebuah gelas, lalu masukkan sendok. Sendok yang lurunya lurus, itu begitu dimasukkan ke dalam air, jadi patah dia. Ini jelas-jelas di luarnya lurus, begitu dimasukkan ke dalam gelas, bisa bengkok. Oh iya ya, berarti mata itu tidak bisa membuat sebuah pembuktian ya, bahwasanya sesuatu yang dilihat itu adalah benar. Betul? Kalau nggak percaya, coba lihat gunung Bukit Barisan. Dari kejauhan indah sekali, nampak hijau semuanya. Tapi coba naik pesawat yang memang terbangnya di atas Bukit Barisan tersebut. Saya beberapa kali naik pesawat Susi Air dari Medan ke Nagan, dari Medan ke Semulu, pokoknya melewati udara Aceh. Saya melihatnya langsung. Ternyata memang gunung, bukit yang tersebut yang selalu kita lihat setiap pagi dari Lok Sumawe nampak indah. Ternyata begitu melintas di atasnya, tidak bagus. Kenapa? Karena dari dekat sudah jelas semuanya. Begitu juga dengan sebagian ada wanita yang memang dia mempercantik dirinya, ya kan? Nah, mempercantik dirinya bagaimana? Dia pakai bedak itu glow ya kan? Dipakai semuanya sehingga nampak semuanya, tertutup semua yang jelek-jeleknya. Begitu hujan keluar dia luntur semuanya. Nampak. Berarti menandakan apa? Sesuatu yang kita lihat dengan mata itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Sehingga saya tanyakan lagi kepada teman tersebut, kalau seandainya Tuhan itu harus dibuktikan dengan mata, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwasannya otak itu ada, hati itu ada? Sedangkan otak kita tidak pernah kita lihat langsung, dan hati kita tidak pernah kita bersentuhan langsung. Semuanya adanya di dalam. Tapi kenapa kita mempercayai adanya hati? Kenapa kita mempercayai adanya otak? Nah, hal tersebut jugalah pada saat kita menjelaskan kepada orang bahwasanya apapun yang diceritakan tentang Allah, hari akhirat, Rasul, malaikat, itu semuanya adalah hal yang gaib. Hal yang gaib itu apa? Sesuatu yang memang tidak pernah dilihat dengan mata, dan mereka tidak bisa didengar dengan telinga dan dirasa dengan tangan. Itu hal yang gaib. Kalau sudah kelihatan, itu tidak gaib lagi. Sebagaimana para sahabat selama 10 tahun lamanya, mereka bisa melihat langsung malaikat dengan mata kepala. Ini membuktikan apa? Mereka orang-orang yang hidup di masa Rasulullah di Madinah itu adalah orang yang terbaik. Kenapa? 10 tahun ada permasalahan turun wahyu. Nanya ini. Misalnya seperti audien menanyakan hari ini, apa hukumnya ini? Ya kan? Ditanyakan kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamr. Mereka menanyakan tentang khamar. Maka turun wahyu. Bayangkan. Datang malaikat menyampaikan ini jawabannya. Maka Ummul Aiman pada saat itu begitu meninggal Rasulullah, dia menangis luar biasa. Dia nangis luar biasa. Kenapa dia menangis? Abu Bakar mencoba untuk menghiburnya. Wahai Ummul Aiman, kematian itu adalah sesuatu yang memang wajar. Rasul adalah manusia biasa. Apa dijawab oleh sama Ummul Aiman? Aku tidak menangis karena kematian Rasulullah SAW, tapi aku menangis dikarenakan setiap permasalahan hari ini yang dialami oleh umat Islam, maka mereka tidak ada lagi tempat bertanya. Coba bayangkan, mereka bisa melihat langsung malaikat masuk di dalam majelis ilmunya. Hari ini tak akan pernah lagi masuk malaikat kemana? Ya, datang kira-kira misalnya makhluk yang ganteng duduk di sini, enggak akan pernah, karena itu berakhir dengan berakhirnya wahyu yang disampaikan oleh Allah. Maka yang perlu kita sadari bersama hari ini itu adalah kita ini adalah dipilih oleh Allah. Kenapa kita dipilih hari ini? Tidak hidup pada masa yang lalu. Karena Allah tahu konsekuensinya yang paling baik bagi kita. Mungkin kalau seandainya Allah memilih kita hidupnya kapan? Pada masa Rasulullah, kita termasuk pengikutnya Abu Jahal, termasuk pengikutnya Abu Lahab, orang yang menghalang dakwah Rasulullah SAW. Tapi sengaja dipilih kita hari ini apa? Supaya ada kerinduan di dalam diri kita.
supaya ada tertanam rasa cinta kepada Rasulullah. Sehingga itulah yang membuat Rasul sangat merindukan umatnya. Rasul sangat merindukan umatnya. Bahkan di dalam beberapa momen tertentu pada saat Rasulullah SAW berkhutbah, beliau mengatakan, aku sangat merindukan terhadap saudaraku. Pada saat itu para sahabat menanyakan, alasna bi ikhwani, bukankah kami ini adalah sahabatmu? Saudara, tidak. Antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Sahabat itu apa? Orang yang pernah melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sahabat. Sedangkan kita tidak pernah hidup bersama Rasul, tapi kita bisa merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sangat merindukan kita. Saya kira demikian untuk prolognya saja. Silahkan Pak Bisi untuk. Ya, Masya Allah luar biasa ya penjelasannya. Ternyata salah satu keuntungan kita yang dimaksud dengan dipilih sama Allah tadi, Allah milih kita ini untuk lahir dari rahim seorang ibu yang muslim. Nah, itu sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Lalu kita lahir di bumi Aceh. Nah, beruntung Pak. Di bumi Indonesia, beruntung. Nah, coba kita bayangkan seandainya kita lebih dulu dilahirkan. Misalnya kita dilahirkan dulu 1400 tahun yang lalu, ya, di negeri Arab sana, di mana saat itu masih jaya-jayanya Abu Lahab, ya, masih hebat-hebatnya Abu Lahab, Abu Jahal, lahir kita mungkin kadang-kadang, ya, bukannya kalau kita beruntung sebagai pengikut Rasulullah saat itu mungkin beruntung, tapi untuk para pengikut belakang berapa hari. Atau misalnya hari ini kita dipilih oleh Allah, ibu kita bukan dari seorang yang muslim, lahir di Israel, Jawa Israel atau orang di sana. Masya Allah, naudzubillah. Belum tentu kita bisa merasakan nikmatnya iman. Ya, termasuk juga Allah pilih kita hari ini untuk berkumpul di sini. Ya, kita dipilih oleh Allah hari ini, malam ini kumpul di Ohio Cafe. Kita mungkin dilangkahkan oleh Allah untuk tidak melangkah ke kafe yang lain. Kan tidak ke kafe lain aja, ya. Dipilih oleh orangnya. Padahal tadi kita ada di antara kita mungkin tadi udah mau duduk di kafe lain, tapi kan ada ide benar. Dipilih ya Allah. Dan termasuk juga ownernya Ohio ini hari ini dipilih oleh Allah untuk dikunjungi oleh ngobrol perkara iman. Masya Allah. Luar biasa ternyata pilihan Allah kepada kita. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit yang ingin saya coba kita perjelas kembali. Ketika Allah ini sudah pilih kita untuk hidup di bumi Aceh, yang tentu kita kenal dengan bumi yang bernuansakan syariat Islam. Tetapi mungkin maaf beberapa belakangan ini kita juga banyak melihat hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama kita, justru itu terjadi di negeri kita ini, Ustaz. Ya, hal-hal yang mungkin dulu kita nggak pernah macam, hal yang melanggar syariat terjadi di bumi Aceh, terjadi di Lok Sumawe misalnya, terjadi di tempat-tempat yang lain. Ya. Padahal kita bumi Aceh ini berlandaskan syariat Islam dari dulu-dulu ulama-ulama besar kita. Ya. Tapi apa kira-kira penyebab daripada hal tersebut, Ustaz? Selanjutnya, bagaimana kira-kira kita menyikapi supaya hal tersebut tidak semakin membesar dan melebar, ya, sehingga bumi Aceh yang berlandaskan syariat Islam ini dapat kita kembalikan sebagaimana dulu orang-orang tua atau nenek-nenek kita dulu, yang kita tidak melihat perilaku-perilaku yang terlalu jauh melenceng dari kaedah-kaedah syariat Islam. Mungkin itu Ustaz, mungkin mau penjelasannya Ustaz. Kalau saya bisa memberikan tanggapan bahwasanya kenapa kita bisa mundur dan terpuruk seperti ini. Itu yang pertama sekali karena kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Ini dengan tanda kutip ya, banyak kalimat ini disalahpergunakan oleh orang-orang yang baru hijrah. Ya, orang-orang baru hijrah, semangat hijrahnya luar biasa,
tidak boleh bersumber kepada yang lain selain Al-Quran dan hadis. Emang tahu makna Quran? Itu pertanyaan berikutnya. Emang tahu makna hadisnya? Emang tahu asbabul wurud hadis? Ini sebenarnya yang perlu dipelajari. Kita di Al-Azhar itu punya halkah-halkah keilmuan. Di tiang-tiang Masjid Azhar itu ada semua keilmuannya. Di situlah kita belajar. Mulai kita belajar sampai dari guru kita sampai kepada masyayikh. Semua itu harus berubah. Nah, hari ini kenapa umat Islam itu tertinggal? Dikarenakan umat Islam meninggalkan Al-Quran. Boleh dibayangkan dan ini adalah refleksi bagi kehidupan kita. Berapa lama kita membaca Al-Quran dengan membaca HP kita? Ya, kalau misalnya kita menggunakan, kadang-kadang saya bukan iklan ya, di iPhone itu bisa terdetek aplikasi apa yang paling sering kita baca, dan dia akan kirimkan. Misalnya, kalau seandainya kita sering membaca Al-Quran di iPhone, maka akan nampak durasi membaca yang dalam satu hari cuma misalnya 5 menit. Sedangkan Instagram 2 jam misalnya. Itu akan dibuat reportnya semuanya sama gadgetnya. Hari ini yang terjadi dengan umat Islam. Umat Islam meninggalkan Al-Quran. Dan inilah yang membuat kenapa kita hari ini tertinggal. Padahal Pak Misi kan sarjana. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang mendeklar dirinya itu adalah tidak ada keraguan. Kita nulis, Pak Misi, saya nulis disertasi doktor, tapi di situ saya buat penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga bagi peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan kekurangan di dalam penelitian disertasi ini. Itu kan kita tulis. Doktor sendiri mengakui bahwasanya disertasinya, tulisannya itu penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab di mana tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, mereka tidak akan pernah menjadi Al-Quran sebagai petunjuk. Sehingga apa? Ada sebagian orang yang ingin mencari Islam. Saya ceritakan dan banyak dalam mimbar saya jelaskan. Ada teman saya di Belanda, dia orang Belanda, cewek. Masuk Islam itu kok gara-gara membaca ayat tentang haid. Coba bayangkan. Haid itu dijelaskan di dalam Islam. Dan itu tidak ada teknologi yang menjelaskan bagaimana masa sucinya seorang wanita. Pada saat itu, 1400 tahun yang lalu, dari mana ada teknologi yang bisa diketahui oleh seorang yang namanya Muhammad, sehingga dia bisa membuktikan bahwasanya seseorang apabila dia mati suami dan ataupun dia dicerai sama suaminya, untuk membuktikan dia bersih rahimnya, maka dia harus ada masa iddah. Siapa yang menjelaskan? Kalau bukan yang menjelaskan itu adalah Al-Quran Allah. Maka begitu dia baca ayat tentang iddah, tentang haid, dia langsung mengatakan, aku beriman terhadap agama ini. Coba bayangkan, inilah kekuasaan Allah. Pada saat seseorang membaca Al-Quran dan mengetahui artinya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Kapanpun, dimanapun. Tidak akan pernah berpengaruh kapanpun, dimanapun. Seseorang yang membaca Al-Quran, kalau dia tahu, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ini kejadian di Belanda. Dan di internet ada sebuah kisah menarik pada saat salah seorang peternak lebah. Peternak lebah yang masuk Islam, kok gara-gara dia baca bahwasannya lebah yang paling berpengaruh itu adalah ratunya. Dan itu dijelaskan. Di mana dia dapatkan? Waktu dia baca surat An-Nahl, surat lebah. Ya, dia bacakan. Dia sudah memelihara lebah sekian lama. Dan dia mengetahui bahwasanya yang bekerja keras untuk mencari nafkah itu adalah ratunya. Ternyata pada saat dia membaca Al-Quran, dia menemukan siapa yang memberitahu informasi kepada Nabi Muhammad bahwasanya ratu lebahlah yang paling berperan untuk menghasilkan makanan yang bergizi. Kalau bukan
Ini adalah informasi yang disampaikan oleh Sang Pencipta. Maka dia beriman kepada Islam. Ini yang paling mahal. Paling mahal. Kenapa? Karena orang tersebut dia mencari makna Al-Quran dan dia beriman dikarenakan sebuah kesadaran secara totalitas. Beda sama hari ini. Kenapa pertanyaan seperti Pak Gus? Kenapa kita sudah mendeklarasikan diri kita adalah sebagai negeri syariat, tapi pelanggaran yang paling banyak terjadi di tempat kita? Karena Quran tidak bersama kita. Banyak terjadi kan? Di Aceh pakai jilbab, ya kan? Begitu sampai Kuala Simpang jatuh jilbabnya. Ya kan? Begitu sampai Medan lepas semuanya. Begitu juga yang laki-laki. Kemana dia perginya? Sabtu, Minggu dia pergi ke Medan. Ngapain? Dugem. Ya. Untung dia sempat taubat. Dan ini banyak cerita. Banyak jamaah kita yang mereka itu adalah yang dulunya mempunyai masa gelap. Ya. Saking gelapnya, setiap 1 minggu dia ke Medan untuk hanya menghabiskan uang dan pesta-pesta seperti itu, dan disadarkan oleh Allah. Sehingga hari ini banyak di antara mereka yang menjadi jamaah kita. Ada juga orang-orang yang memang sudah tidak bisa diobatkan lagi, ya. Sudah direhab berkali-kali, tidak akan sembuh. Tidak akan pernah sembuh. Tapi Allah memberikan hidayah tersebut. Sehingga apa? Orang tersebut bisa mendapatkan kenikmatan ini. Jadi jangan pernah menunggu. Saya dulu pernah menceritakan dalam beberapa pertemuan, ada salah seorang mu'alaf yang masuk Islam di Jerman. Dia menceritakan bahwasanya dia sadar mendapatkan hidayah dari Allah pada saat dia dengan kasus seorang muridnya dari Prancis. Bapak Ibu semuanya, kalau ingin melihat bagaimana tradisi di Eropa itu ada sebuah kebahagiaan bagi seorang murid apabila berhubungan suami istri dengan gurunya. Ya. Ini adalah sebuah tradisi di Eropa. Kalau murid berhubungan badan dengan guru, itu ada kebahagiaan bagi si murid. Jadi apa yang terjadi? Orang ini, dia menceritakan, ada salah seorang muridnya dari Prancis. Dia ngajarin selancar. Pada saat itu, dia katakan kepada gurunya, "Pak, kalau boleh Bapak pakai kondom." "Kenapa?" ditanya. "Saya selama berhubungan sama murid saya tidak pernah pakai kondom." "Enggak Pak, saya sudah terkena AIDS." "Umurnya berapa?" "17 tahun." Ditanya sama bapak ini, "Berapa kali kamu berhubungan?" "Kalau jadi sama bapak berarti 3 kali." Di situ dia sontak mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Berpuluh kali dia sudah melakukan hubungan zina, tapi Allah tidak memberikan dia penyakit AIDS. Berpuluh kali. Sehingga apa? Dia ambil semua hasil dari gaji selancarnya itu, semua dinafkahkan, dijual semuanya, dibeli senjata. Waktu itu sedang terjadi peperangan di Bosnia. Dia jual semuanya, dibeli senjata, dia bawa ke Bosnia. Dan mukjizatnya waktu itu dia bawa senjata tersebut, begitu sampai Yugoslavia, dia ceritakan dia tertidur dan terbangun kembali pada saat dia berada di kamp Bosnia. Itulah pertolongan dari Allah. Ketemu sama saya pada saat berada dia taubat di salah satu masjid di Mesir. Saya melihat bapak ini kenapa begitu serius. Orangnya keren, rambutnya panjang, dikuncir, jam 4 itu sudah tahajud dia ke masjid. Saya tanyakan, kenapa serius sekali ibadahnya? Ternyata masa silamnya sangat gelap. Maka ini jangan pernah dijadikan alasan bagi anak muda, "Alah, jangan tobat dulu lah, poya-poya dulu lah," ya kan? Apa yang terjadi? Belum sempat taubat, meninggal. Ini yang paling bahaya, belum sempat taubat, meninggal. Dan ini paling banyak terjadi. Salah satu audien kita yang kita buat kajian, waktu saya cerita seperti ini, dia katakan, apa yang Ustaz bilang itu terjadi sama saya. Bagaimana kejadiannya? Dia pergi dugem ke Medan, 3 orang. Ini rutin. Apa yang terjadi? Dipikir sama orang tuanya, dia belajar kelompok lah. Ini masih mahasiswa. Dipikir masih belajar kelompok. Tahu-tahunya pas sampai ke Medan, 1 orang meninggal dunia. Sedang duduk, sedang bermaksiat, meninggal. Bagaimana caranya untuk menyampaikan ke keluarga yang 1 orang meninggal? Maka dibilang sama abang almarhum, "Jangan sampai kalian meninggal seperti meninggal adik saya. Cukup adik saya."
maka Allah masih sayang kepada kita. Hari ini kita dipilih oleh Allah dan belum ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal datang kemari itu namanya hantu. Ya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk apa? Untuk kita bisa membenah diri kita. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan amal terbaik untuk bisa ketemu sama Allah. Saya kira demikian. Baik, luar biasa rupanya apa yang terjadi di tempat kita ini akibat kita mungkin sebagian daripada masyarakat kita ini telah jauh daripada Al-Quran. Saya teringat sebuah peristiwa dulunya ketika kejayaan Islam itu saatnya berada di puncaknya saat itu, tepatnya di negeri Spanyol, Ustaz. Di negeri Spanyol, tepatnya di Cordoba, ya, di Cordoba dan Andalusia waktu itu. Di mana saat itu Spanyol itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya berbalik kembali, ya, sehingga umat Islam berhasil dikalahkan. Apa penelitian dilakukan pada saat itu penyebab umat Islam kembali mundur dan berhasil dikalahkan kembali oleh orang-orang non-Muslim atau orang kafir pada saat itu? Ternyata penelitian menyebutkan bahwa umat Islam yang ada di Andalusia dan Cordoba pada saat itu telah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itu nyata, Pak. Maka oleh karena itu, ini pas kali ini Ustaz nih. Kan kita dulu punya rencana mau buat klinik Al-Quran, Ustaz. Apa enggak salahnya mungkin nanti di pertemuan-pertemuan ke depan kita ambil sebuah sudut sebelum kita mulai acara, kita buat sedikit klinik Al-Quran, Ustaz. Untuk mungkin ada yang ingin memperbaiki bacaan atau tes segala macam. Nah, kita buat klinik Al-Quran. Karena klinik jantung, klinik mata, itu klinik itu. Ya, klinik iman mungkin belum ada. Kita buat nanti, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini pada malam ini dapat membawa keilmuan ini minimal untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang misalnya, maaf nih, kadang-kadang kita coba periksa kembali bagaimana kualitas bacaan Quran kita, bagaimana kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran dan keilmuan di dalam agama. Kira-kira sudah bagus. Kalau memang kadang-kadang butuh perbaikan, butuh penyucian, butuh mungkin sedikit amplas, dihaluskan segala macam, insya Allah kita akan coba berupaya nanti dengan anak parti. Yo dari PR yo ya. Ke depan sebelum kita kan mulai pada Isya nih. Tak salahnya pada maghrib kita buat klinik Al-Quran atau klinik iman sedikit. Nah, itu Ustadz di Wagel atau Wadon, nggak apa-apa. Ya. Baik, mungkin untuk awalnya saya ingin meluruskan puncak Islam itu bukan di Cordoba. Puncak Islam itu pada masa Rasulullah. Kenapa? Karena dengan masa Rasul itulah bisa menaklukkan peradaban yang sudah 500 tahun. Romawi itu menguasai dunia 500 tahun. Tapi dengan didikan ajaran Rasul, Romawi itu bisa ditaklukkan. Bayangkan ya, 500 tahun menguasai dunia, begitu dididik oleh Rasul, lewat. Yang paling hebatnya lagi apa? Persia. Persia itu lebih dari 1000 tahun. Kerajaan mereka paling hebat. Nah, pada saat dididik oleh Rasulullah dan mereka bisa membebaskannya. Berapa jarak? Hanya 30 tahun. 30 tahun setelah dididik oleh Rasul, Persia tumbang. Ya. Itu adalah peradaban yang sudah ada 1000 tahun lebih. Dan sampai dengan hari ini, coba tunjukkan kepada saya di mana ada sebuah karangan yang bisa mempengaruhi orang semuanya seluruh dunia. Buku itu begitu dibaca, orang bisa berubah mindsetnya. Tidak ada satu buku pun kecuali Al-Quran. Maka ini dahsyat. Silakan Pak. Baik, ya, terima kasih Ustaz. Mungkin tadi ada salah redaksi sedikit di dalam sebuah bacaan mungkin yang benar. Ya, memang kalau puncak paling tertinggi di dalam keislaman itu memang pada masa Rasulullah. Cuman berkembangnya mungkin sampai ke negeri Arab sehingga yang dulunya negeri Spanyol itu dikuasai oleh orang-orang yang Yunani dan Romawi itu berhasil kita kuasai dan kita taklukkan dan banyak masyarakat di sana yang memeluk agama Islam. Namun terakhir kita kembali mundur ke belakang dan itu dikarenakan
masyarakat tadi telah meninggalkan Al-Quran. Baik, untuk tahap awal kita coba mencari beberapa penanya ya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Tentang apa saja. Jadi tidak terbatas pada masalah materi yang kita bahas. Mau nanya apa saja. Apa pekan apa saja mau nanya. Kira mau nahu minum peng bukannya yang jauh mana kau ini. Ada hadiah. Ya, ada hadiahnya. Nih siapa yang tanya? Demanya mana hadiah? Kita kemarin itu buat produk dari ngopi ya. Sehingga dari produk tersebut ada laba, dan dari laba tersebut kita bisa bagi-bagi hadiah. Jadi janganlah dianggap ngopi ini ya mencari-cari proposal di luar ya. Sehingga kita cetak baju. Nanti ke depan mungkin Wadon akan buat lagi baju dengan versi yang baru. Semoga nanti kita bisa jual lagi, karena dari laba tersebut inilah yang akan menjadi dana bagi kita untuk berdakwah. Silakan. Ya, baik, Prof. Jadi seperti disampaikan tadi, maka beberapa bulan lalu kita ngopi ini sempat habis baterai lah, low back, hanya kali menjaga, malah kagak low. Baik, mungkin Pak Monas TV ya, Pak Muhammad Nasir ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Ustaz Haji Komandan atas tema Walid Muzakir. Alhamdulillah kita sudah mulai lagi ngobrol perkara iman. Seperti di pembukaan tadi, alhamdulillah kita lahir di Aceh, di rahim orang tua kita Islam, semua Islam. Alhamdulillah perkara iman itu sangat penting. Kita lihat akhir-akhir ini seperti pembukaan tadi dengan Walid Muzakir, ada pergeseran masalah iman. Sekarang banyak kita lihat anak-anak muda kita dulu tidak pernah ada di Aceh. Sudah ada rambutnya tak bermacam-macam. Kemudian ada yang bertatu, ada yang pakai anting-anting, ada semua. Mereka kadang-kadang berulang masuk dalam geng motor, ada BPL beragam dari setan apa perkara iman itu apakah dengan pergeseran mungkin atau seperti Ustaz sampaikan tadi, karena kita sudah bergeser dari Al-Quran dan hadis, itu bagaimana fenomena Ustaz? Kita lihat dari anak-anak muda kita, malah ada sekarang sudah tren lagi kemana-mana pergi pakai celana pendek di atas lutut lagi. Yang saja di depan ibu juga kayak gitu. Kemudian untuk perempuan maaf juga pakai jilbab, pakai semua. Tapi apa arti jilbab kalau memang pantatnya nampak, semua nampak? Karena itu mungkin Ustaz bisa membahas masalah itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nasir. Pertama sekali karena kita memahami syariat itu adalah sebagai beban. Kalau kita memahami syariat sebagai beban, dia akan berat. Sehingga pada saat itu terasa berat dan dia tidak akan pernah dengan ikhlas bisa dikerjakan. Nah, bedanya dengan para sahabat, pada saat mereka mendapatkan sebuah syariat, mereka ingin lebih berat syariatnya. Contoh misalnya, ada salah seorang sahabat menanyakan, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Saya masih bujang. Puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kamis. Ada lagi enggak? Tanyanya seperti itu, nambah dia. Ada puasa apa? Yaumul Bid, 3 hari. Setelah itu puasa apa lagi? Ada yang lebih tambahan lagi? Ada puasa Daud. Nah, kalau hari ini berbeda, semua minta diskon. Nah, semua minta diskon. Celana dari panjang di diskon jadi pendek. Nah, itu kan tabiat yang memang pada saat seseorang itu tidak merasakan syariat itu adalah sebagai pelindung bagi dia. Nah, yang menariknya, kenapa syariat? Misalnya kita membahas syariat menutup aurat. Disitulah Allah ingin memuliakan sosok wanita dan dia tidak akan digoda. Itu boleh dilihat nanti di media sosial, di salah satu eksperimen yang berada di New York.
seorang wanita dipakein busana, bercadar, ya, pakai jilbab bagus, dia jalan, tidak ada satu orang pun yang usik. Jalan di Wall Street, dia jalan, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu, nggak ada, nggak ada yang panggil satu orang pun. Kenapa? Pakai jilbab. Tapi dibuat eksperimen, satu orang wanita berjalan dengan pakaian seksi, dadanya terbuka, semuanya seksi. Sehingga apa? Semua ada yang panggil, ada yang dekatin, ada yang kejar. Ini menunjukkan apa? Akan timbul kriminalitas pada saat syariat itu tidak dilaksanakan. Sehingga pilihannya kan sama kita hari ini. Kita mau pilih kriminal atau mau pilih aman. Lihat saja filosofi orang Aceh. Kalau orang Aceh buat kue dari dulu itu kuenya semuanya syar'i. Contoh timpan, ya kan? Kuenya syar'i. Bagaimana? Kue setelah itu dibalut dengan daun, dilipat, bagus dia. Dan ini higienis. Terbukti kue tersebut memang sangat layak untuk dikonsumsi. Beda sama kue hari ini. Saya mau kasih contoh nanti. Ya. Beda sama kue hari ini. Kuenya terbuka, ya kan, terpampang, ya kan. Sehingga apa? Sehingga kue-kue tersebut itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah standar. Nah, hal seperti ini juga terjadi. Dulu pengaruh yang paling terbesar Pak Nasir kalau bisa diingat, ini kan karena banyak Gen Z ya hari ini ya, mereka tidak bisa merasakan. Di masa kami muda di 90-an Pak Nasir, ya, itu ada sebuah pagekampung namanya, ada sebuah aturan di kampung, setiap maghrib anak-anak muda itu semuanya ngaji di Menasa. Hari ini tidak ada. Hari ini semua anak-anak muda di saat maghrib sibuk dengan gadgetnya. Dulu nggak ada, masa kami itu nggak ada. Dan aib seorang wanita keluar setelah Isya. Itu nggak ada, mau dicari, mau malam tahun baru sekalipun itu tidak ada wanita yang keluar setelah Isya. Terjadi pergeseran nilai-nilai, sehingga apa yang terjadi? Pas kita lagi sembahyang subuh ke masjid, pulang berpasangan, muda-mudi. Nah, apa yang dibisikkan sama setan sama kita? Dibisikkanlah kita orang yang paling alim. Ya kan? Lihat anak muda itu nggak tahu agama, jam segini baru pulang. Saya kan paling soleh. Itu masuk setan namanya. Orang tersebut sudah kerasukan setan, digoda dengan amal saleh. Setan itu pandai sekali dia menggoda. Begitu kita udah rajin sembahyang ke masjid, dibuat bangga. Coba lihat teman-teman saya, semua mereka masih dalam keadaan fi dhalalin mubin. Sedangkan saya sudah berada di ihdinas siratal mustaqim katanya. Dibuat bangga. Apalagi misalnya mertuanya agak baik, ya kan? Perhatian kepada dia. Bangun dia tengah malam tahajud di rumah. Di rumah mertua. Tahajud dia di gelarnya saja, dan nggak mau dilipatnya supaya dilihat sama mertuanya. Menantunya soleh. Ya. Ini banyak terjadi hal-hal seperti ini. Kenapa? Pada saat setan nggak bisa ngajak, iblis nggak bisa ngajak kita untuk melakukan kemaksiatan, maka dia buat bangga dengan amal-amal saleh. Seperti malam ini kita digoda ini Pak. Nah, digoda. Kenapa digoda? Wah, orang ini buat kajian di kafe, nggak ada orang lain buat kajian. Mereka pencetusnya. Itu diantara bisikan dari itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan manusia? Mari sama-sama kita lindungi diri dan keluarga kita. Harus kita lindungi. Kenapa? Saya sering menasihati orang tua pada saat orang tua itu menganggap anaknya itu adalah intan payung. Ya. Banyak orang tua menganggap anaknya intan payung. Dan beberapa kasus saya bicara sama Pak Dani, Pak Mahya. Suatu kasus kejadian begal tersebut. Apa pengakuan orang tuanya? Anak saya paling baik. Ya, anak saya paling baik, paling soleh, ini itu semuanya paling semuanya. Tahu apa yang terjadi? Ternyata dia punya geng sendiri. Ternyata dia punya kehidupan sendiri. Dan kehidupan itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada jalinan komunikasi antara anak dengan orang tua. Terputus. Inilah yang paling bahaya. Pada saat orang tua mengklaim anaknya paling baik, tapi ternyata mohon maaf bahasa yang mengisahkan lupa. Pada depu indri nih, ya.
Begitu kita tahu, ternyata dia lebih dahsyat. Maka itulah perlu pemantauan. Orang tua tidak hanya cukup mendidik anaknya di lembaga pendidikan yang Islam, tapi juga perlu melakukan pemantauan secara melekat. Selalu ajak komunikasi, tanyakan. Kami dulu kalau sudah pulang itu lewat isya jam 10 malam pulang, itu digembok pintu rumah. Karena mau ya, karena mau hari ini coba gembok pintu rumah. Lebih senang dia, nggak pulang seminggu dia. Kenapa? Karena memang tidak ada sanksi dari keluarga, tidak ada perhatian dari keluarga. Sehingga kalau seandainya keadaan seperti ini, sangat memungkinkan begal itu terjadi. Dan rata-rata pada saat kita diskusikan begal itu dengan Pak Kapolres, Pak Mahenti, tidak ada perhatian dari orang tua. Tidak ada pernah diperhatikan oleh orang tua. Maka kebijakan Pak Kapolres itu mengatakan apa? Kalau sekali lagi terulang, maka yang akan ditangkap itu adalah orang tuanya. Itu harus dibuat seperti itu. Ini anak ini kalau dia nggak betul-betul lagi terjadi di luar, yang akan ditangkap orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Baik, mungkin sedikit tambahan, Ustaz, Pak Nasir. Penyebab salah satu kenapa tingkat kriminal itu yang dilakukan oleh remaja-remaja sekarang ini semakin ramai, mungkin semakin mengerikan. Salah satunya dikarenakan kita masyarakat yang di luar pada mereka itu terlalu membenci mereka. Jadi benci dikatakan dengan begalnya. Seharusnya ya kita boleh membenci perbuatannya. Perbuatannya silakan kita benci. Ini ada kalian orang ada pakai jilbab, benci itu, benci itu kepada orang ini, Pak. Bencilah kepada perbuatannya. Orangnya sayangi. Orangnya sayangi, perbuatannya silakan dibenci karena melanggar syariat. Minimal ketika kita telah menyayanginya, kita menagadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, lu ubah adiknya, ya Allah. Tatim berdoa, berdekrek-krek kepo, ganuk badatnya. Tatim berdoa, berdekrek-krek kepo, ganuk yang tak anggap dihudnya. Itu bentuk sayang kita. Nah, jadi kita sayangi mereka, kita benci perbuatannya, silakan, tapi orangnya tetap kita sayangi. Minimal kita mendoakan mereka. Nah, mudah-mudahan dengan ada rame-rame kita berdoa. Keterima viro, kasih, kupura rame-rame keterima doa. Kamu doa waktu viro benda keterima. Itu lagi contoh viro depan nasi berdoa gitu. Itu kok petang nih. Doa kok rame, doa dong sama Allah dan ku lebih kedua punya buka kai buka kai diterima doa. Kabe. Jadi itulah. Jadi senjata umat Islam adalah doa. Tengok tak kurus lah. Akhirnya yang contoh lah juga. Pemimpin yang ada kena jati ni. Kan doa hantar pemimpin. Kenapa pemimpin dia dah doa yang baik pemimpin dah buka dia Allah kudo dekat. Ni urang katanya. Ini kalian doa-doa lu sembahyang, doa-doa baru meninggal. Hampir tidak ada kita mendoakan pemimpin kita. Kan orang tahu. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan kita coba. Ini mohon maaf tak ada yang karo pemadri lagi maaf. Hanya sekedar tambahan. Baik, mungkin ada yang lain. Apa oke. Ibu sekaligus ya. Bapak yang pakai baju kotak-kotak sama ibu yang di samping sana. Bapak ibu tadi udah dapat ini ya. Bapaknya akan jadi. Pak, ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Damanhur dan Ustadz Muzakir, sekaligus para hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Jadi mohon izin, pertanyaan saya tidak jauh dari pertanyaan yang pertama tadi. Ada ulama yang menyampaikan sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki pemuda lah terdapat kehidupan umat. Secara sekilas dapat kita pahami, pernyataan ini menyebutkan bahwa masa depan suatu bangsa, masyarakat ke depan itu tergantung bagaimana pemuda hari ini. Jadi dengan kita lihat realita pemuda di Aceh sekarang, dengan berbagai macam masalah problem,
baik itu tawuran dan permasalahan lainnya, bagaimana menurut Ustadz dalam pandangan Islam itu mencapai dalam konsep Islam itu pemuda ideal yang dalam konsep Islam, dan kiat-kiat apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjadi pemuda ideal dalam konsep Islam, sehingga kita dapat menjadi penerus bangsa seperti pemuda-pemuda zaman Rasulullah, mencapai kejayaan Islam seperti pada masa Cordoba dan Konstantinopel pada masa Sultan Al-Fatih. Dan saran dari Ustadz sebagai generasi muda tahun 80-an kepada kami para pemuda yang baru muda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung lanjut ya pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Ustadz, kebetulan suami saya seorang mualaf dan setiap tahun kami harus pulang ke Medan. Lebaran pulang ke rumah orang tua saya dan tahun baru kami pulang ke rumah orang tua suami saya. Sementara saya pernah dengar jika kita mengikuti suatu kaum maka kita bagian dari kaum tersebut. Kalau tidak salah nanti tolong dikoreksi Ustaz. Bagaimana cara kami menyikapi supaya kami tidak durhaka kepada orang tua yang kebetulan tinggal ibu, dan terlebih-lebih kami tidak mau durhaka kepada orang tua apalagi kepada Allah Ustaz. Jadi mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan. Kami tidak menyinggung hati orang tua kami, dan kami juga tetap berada di agama kami, tetap berada di Islam, tetap menjalankan perintah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Yang sudah kami tetap pulang, dan kami setiap tengah malam itu bangun walaupun kami tidak ikut dalam berdoa-doa mereka, tapi kami dibangunkan oleh mertua untuk ikut bergabung, dan kami memang tidak ikut berdoa atau apa segala macam, kami hanya bangun saja Ustaz. Dan pernah beberapa kali ibu mertua setiap tanggal 25 itu telepon ke suami saya mengucapkan selamat Natal, dan saya bilang ke suami saya kita nggak boleh balas ucapan selamat Natal ibu itu. Tolong kasih pengertian ke ibu mertua gimana caranya supaya ibu mertua jangan tersinggung dan kita tidak usah membalas ucapan itu. Mohon Ustaz penjelasannya supaya kami lebih paham dan kami tidak salah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak olahnya, ya, sehingga suasananya hidup dia. Dan saya juga bisa bernafas lagi. Nah, hal menarik kita dari pembahasan ibu saja dulu ya. Setiap amal saleh di dalam Islam itu disyaratkan, Bu. Disyaratkan amal itu harus orang yang beriman. Ibu mau ngerjain sesuatu, ya, kita mau ngerjain sesuatu, syaratnya apa? Harus beriman. Mau sembahyang, nggak beriman, nggak boleh. Orang kafir mau sembahyang nggak boleh. Mau puasa orang kafir nggak boleh. Mau zakat nggak boleh. Beda sama satu amal. Apa amalnya? Berbakti kepada orang tua. Itu nggak mesti harus orang mukmin, tapi kepada orang tua yang kafir pun kita harus berbakti. Coba bayangkan, di mana ada agama di dunia ini yang memuliakan orang tua seperti dalam agama Islam. Sehingga apa? Allah sendiri mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah memutuskan ketetapannya tidak boleh disembah kecuali Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu, ya, itu tidak ada hentinya, Bu. Umar itu kan pernah ditanyain, wahai Amirul Mukminin, saya telah menggendong ibu saya dari Baghdad. Saya bawa dia haji, saya bawa dia tawaf. Apakah saya telah berbuat baik kepada ibu saya? Tidak, kata Umar. Engkau tidak melakukan kebaikan apapun untuk ibumu. Kenapa? Satu ibumu melahirkanmu, itu engkau nggak sanggup bayarnya. Kendati kau sudah melakukan berbagai macam kebaikan. Dan Allah menyandingkan ketaatan kepada dia dengan pengabdian kepada orang tua.
Saya punya teman loh, dia dari Prancis, ya, punya teman dari Prancis, dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia khawatir bagaimana caranya supaya mamanya bisa dapat hidayah. Apa yang dia lakukan? Telepon, Mak datang ke Indonesia, biar saya layani mama. Datang mamanya ke Indonesia, dia nggak bilang-bilang udah masuk Islam. Ya. Setiap pagi dibuatin sarapan, dibuatin teh. Dan ini tidak ada tradisi di Eropa melayani orang tua seperti itu. Kenapa? Anak setelah 17 tahun lepas, seperti lepas anak peluru. Ya? Nggak ada urusan orang tua lagi. Karena pengabdian seperti ini yang hanya ada dalam agama Islam. Dibuat teh untuk ibunya. Ditanya, Mama nanti siang makan apa? Aku harus siapin apa? Terkejut mamanya. Sebulan dilayani seperti itu. Apa yang membuatmu berubah, nak? Itu ditanya sama mama. Apa yang membuatmu berubah, nak? Bukan aku yang berubah, tapi aku telah masuk Islam. Sehingga mamanya juga menangis pada saya. Oh, ternyata Islam seperti ini loh. Nah, jadi apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus tetap mengabdi kepada orang tua. Mengabdi, berbuat baik. Saya salut sama salah satu jamaah kami di Masjid Baitur Rahmat. Ibunya masih Chinese. Begitu gongsi Pak Chai, dia bawa ibunya. Saya tanya, kemana? Saya semalam bawa ibu saya. Kemana? Ke salah satu restoran ternama di Ismail. Boleh nggak? Boleh. Dia kasih makan ibunya. Dibuat bahagia ibunya. Kapan? Hari gongsi Pak Chai. Kenapa? Karena itu adalah ibunya. Harus dia mengabdi. Abang kalau ada duit, malam Natalan, kasih hadiah untuk ibu. Kasih hadiah. Kenapa? Karena ini perintah agama. Bukan kita mengakui keimanan dia, tapi kita berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya ibu kita, ayahnya waktu itu, ibunya waktu itu jahat, dilempar abang ke dalam tong sampah, selesai abang. Tapi hari ini abang bisa masuk Islam, bisa memuji Allah, itu karena apa? Numpang di dalam rahim dia. Tugas kita apa selaku anak? Harus tetap mengabdi kepada dia. Bukan kita mengakui agamanya. Berbuat baik kita kepada dia. Ibu kepingin apa? Kepingin makan apa pagi? Sarapan apa? Tanya makan siang apa? Ibu kepingin baju apa? Kita yang beliin sepatu apa? Karena ini hidayah yang paling mahal. Sengaja Allah titipkan kita masuk Islam. Ibu kita agar apa? Agar kita jauh lebih dekat dengan Allah. Supaya kita bisa bermunajat setiap malam. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibuku. Dia telah mengandungku. Apa yang harus kukatakan nanti di hari akhirat di depanmu? Pada saat engkau hisab aku, bagaimana dengan nasib ibuku ya Allah? Maka berilah hidayah dia. Itu yang harus abang lakukan. Setiap malam abang lakukan. Minta sama Allah. Supaya apa? Supaya hidayah itu diberikan kepada orang yang kita cintai. Kalau enggak, masa cuma kita yang masuk surga? Orang tua kita enggak? Nah, saya yang paling kesal seperti itu. Paling kesal saya. Ada anak-anak yang baru hijrah. Ya kan? Baru hijrah dia bilang apa? Orang tua saya masih jahiliyah, Ustaz. Ini anak kurang ajar ini. Masa dia bilang orang tuanya masih jahiliyah? Memang kalau dia orang tuanya nggak baik, ini jadi anak apa dia? Jadi dia nggak pernah menyalahkan mereka. Ya. Itulah namanya pengabdian kita selaku anak terhadap orang tua. Kita tidak akan pernah mengikuti agamanya. Mus'ab bin Umair itu adalah salah seorang yang memang dicabut semua kenikmatannya. Bayangkan, saking parlentenya, dia itu dipuji sama Rasul. Mus'ab, parlente sekali. Hari ini siapa di antara kita yang begitu lewat tahu orangnya ini karena parfumnya? Jarang kan? Nah, misalnya saya pakai parfum ini, saat lewat, oh itu barusan yang lewat pasti tidak ada mandor. Kenapa? Dari parfumnya. Itu terjadi sama siapa? Sama Mus'ab bin Umair. Begitu dia lewat di lorong Mekah, orang di Mekah tahu, barusan lewat itu Mus'ab. Dari mana tahu? Dari parfumnya. Bayangkan bagaimana kasih sayang ibunya terhadap dia. Semua fasilitas diberikan. Sehingga Rasul sendiri memujinya. Ma ahsanul limmah wala arfahullah. Tidak ada anak laki-laki yang ganteng parlente kecuali seperti Mus'ab bin Umair. Itu dipuji oleh Rasul. Tapi karena dia memilih Islam, apa yang terjadi? Dia pakai baju compang-camping. Bajunya compang-camping. Bajunya itu berjahit. Qur'ah namanya. Bajunya sudah dijahit. Sehingga apa? Begitu dia lewat di majelis Rasul,
Rasul menangis melihatnya. Karena Rasul dengan mata kepala melihat Mus'ab dulu memang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan, hebat sekali, kehidupannya hebat sekali. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang begitu dia mu'alaf, itu di-cut off semua. Hartanya disuruh bayar semuanya sama orang tuanya. Diputuskan semua hubungannya. Sama terjadi dengan Mus'ab. Dan orang kafir memang seperti itu. Mereka ingin menguji dengan harta, dengan jiwa, semuanya. Nah, pada saat itu Mus'ab apa yang terjadi? Rasul menangis Mus'ab dengan pakaian compang-campingnya. Tapi apa yang terjadi? Mus'ab adalah salah seorang yang memang membawa risalah agama Allah. Dia mengislamkan seluruh penduduk Madinah. Hasil negosiasinya, hasil bicaranya. Ini jawaban yang kedua. Kenapa? Karena anak muda itu adalah anak yang memang dekat dengan Allah dan Rasul. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, dia meninggalkan semua kesibukan dunia. Glamornya Mekah pada saat itu setiap malam itu punya party. Ya, bukan party seperti ini. Party, mabuk-mabukan. Mereka itu mabuknya di Ka'bah. Itu gratis. Siapa yang biayai itu adalah orang kaya di Mekah. Ya, orang kaya di Mekah. Mughirah itu adalah salah seorang yang paling kaya. Walid bin Mughirah itu adalah salah satu orang yang kaya di Mekah. Dia biayai semua fasilitas mabuk. Banyak kan hari ini kan di kota-kota besar. Kalau misalnya kita datang, ya kan? Si Fulan itu tagihan karaoke-nya itu sampai 1,5 miliar loh. Itu diberikan fasilitas gratis. Siapapun yang mau masuk silahkan pakai fasilitas dia, karaoke dia. Oh kalau mau mabuk silahkan pakai fasilitas dia. Ada orang yang memang menghambur-hamburkan uang seperti itu, ya, berdonasi untuk kemaksiatan, dan itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Anak muda ini begitu ada tawaran seperti itu dia tidak mau. Dia tinggalkan semua keglamoran, kemaksiatan. Hari ini coba tes anak muda kita, ya, tes anak muda kita. Jangan seperti orang dites, begitu ditanya bisa makan kambing. Nggak bisa, saya kolesterol. Tapi kalau dibilang gratis, hilang kolesterolnya. Hilang kolesterolnya. Begitu juga dites, tes keimanan, ya kan? Ada katakanlah misalnya wanita tunasusila ditawarin bayar, nggak mau dia. Ya kan? Begitu dikasih gratis, ya kan? Oh nggak apa-apa lah, kapan lagi gratis. Ini uji keimanan. Jadi anak muda itu belajar dari bagaimana hebatnya Rasul mendidik para sahabat. 10 orang anak muda, ya, itu 10 di antara orang yang masuk surga, 5 anak muda. Coba bayangkan. 10 orang yang dijamin sama Allah itu masuk surga. Rasul menjamin mereka masuk surga. 5 orangnya adalah anak muda. Enggak main-main mereka. Dan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah anak muda. 5 itu adalah anak muda. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menghabiskan waktu muda mereka untuk bermain. Kita punya siklus. Kecil main-main. Dewasa serius. Tua menikmati kehidupan. Beda sama orang Indonesia. Kecil sekolah, dewasa sekolah, tua sakit-sakitan. Jadi nggak pernah menikmati kehidupan. Ya, beda sekali. Nah, di dalam Islam itu diceritakan, kecil itu memang main-main. Terbukti kan, kita waktu kecil mengapain? Main sepeda kan? Main sepeda, main layang. Coba bayangkan hari ini udah tua main sepeda dia. Ya, udah tua masih main sepeda, nggak berhenti main sepeda. Mulai pagi sampai sore, sambung lagi besok. Ya. Aneh. Kapan dia belajar? Kapan dia memperuntukkan dirinya untuk belajar seperti ini? Aneh sekali kehidupan. Ya. Umur 20 tahun itu masih main game. Saya nggak bisa terbayang saya. Bagaimana bisa kehidupan seperti itu? Duduk misalnya di warung kopi seperti ini ya. Duduk dia satu meja, tembak adu. Ini Yusuf. Subhanallah, luar biasa ya. Nggak bisa. Apa bahasa orang Jawa, beyond imagination namanya ya. Di luar perkiraan kita, kok bisa umur sudah di atas 14 tahun dia masih menghabiskan waktu dengan game.
Nah, ini semuanya merupakan refleksi bagi kita semuanya. Persiapkan generasi, karena generasi muda itu adalah generasi yang akan akan menaklukkan dunia. Dunia ini tidak akan pernah bisa ditaklukkan kalau seandainya generasi mudanya itu adalah cemen. Ya. Cemen itu tahu? Kalau kata tanya sama Pak Gesi, cemen itu Superman, kata Pak Gesi ya. Tapi Pak Gesi nggak berani juga bilang di depan ibu, ya kan? Superman itu orang yang punya istri 4 katanya. Ya. Betul gitu Pak Gesi? Ya, betul gitu kan. Nggak dengar Bu ya? Kalau istrinya 3, apa namanya? Bukan. Apa namanya? Ya, kalau punya istri 3 namanya real man ya. Kalau punya istri 1 cemen katanya. Nah, pemuda itu bukanlah yang cemen, galau. Itu tidak pernah terjadi. Masa Rasul tidak pernah ada yang galau. Kenapa bisa galau? Karena memang kita dihilusinasi dengan kehidupan itu. Tidak ada istilah galau. Mereka itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Khalid bin Walid menjadi panglima perang di umur berapa? Umur 18 tahun, ya. Jadi panglima perang. Siapa di antara kita yang pernah menjadi panglima perang di umur 18 tahun? Nggak ada. Kuliah juga baru, ya kan? Belum ada karya apapun. Nah, Ibnu Umar masuk dalam majelis ilmu Rasul umur berapa? Umur 10 tahun. Duduk di dalam majelis ilmu Rasulullah SAW, menghafal Ibnu Abbas, sehingga dia digelar dengan ulamanya para sahabat. Itu kehebatan anak muda masa Rasul. Kenapa? Karena mereka memang dipersiapkan. Bahkan Umar memilih rumah di Madinah itu apa? Di depan rumah Rasul, supaya tahu Rasul sudah keluar dari rumah apa belum. Kalau sudah keluar, dibilang kemananya? Go, ya. Pergi ke masjid, belajar. Begitulah orang tua mempersiapkan anaknya untuk menjadi generasi emas. Baik, terima kasih, luar biasa ya. Jadi seperti disampaikan Ustaz tadi, tetap berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebuah kewajiban, terlepas mereka masih berada di dalam keyakinan yang lama. Teruslah berdoa, carilah cara terus, mohonlah kepada Allah di tengah-tengah malam saat tahajud, mohon kepada Allah terus-terusnya agar Allah melimpahkan hidayah kepada orang tua. Dan insyaallah mudah-mudahan harapan terbesar tentu dari abang dan ibu juga adalah ingin berkumpul dengan mereka di dalam surga pada akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hal tersebut. Mungkin berupa juga ya tentang pemuda tadi disampaikan, memang tantangan kita hari ini adalah pemuda. Ya, pemuda. Apapun cara, apapun buat mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, pemudanya galau watehana kegiatan, Pak. Biarlah kegiatan olahraga, maka kita akan terus mendorong siapa saja. Ya, kita akan terus mendorong siapa saja, baik pemerintah, baik tertinggi sampai yang ke bawah, agar mau menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan tetap kita terus berusaha. Dan terakhir mungkin kita kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita sebarkan baik melalui media-media, Pak. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di dalam WhatsApp-nya Ngopi, kita Ngopi ini punya WhatsApp, Pak. Ada grup WhatsApp Ngopi, jadi kita sering berbagi share di situ. Bagi yang ingin bergabung, silakan boleh menyimpan nomor HP saya, ya nanti di WhatsApp aja, ya kalau yang mau bergabung. Nomor HP saya itu 0852, kalau ada yang catat, pegang baca, ya 0852 62 79 0447. 0852 62 79 0447. Silakan kirimkan pesan WhatsApp 1 dengan judul Ngopi spasi nama Bapak Ibu. Tidak berselang lama akan dimasukkan ke dalam grup, ya. Jadi sandi ini mudah-mudahan, Pak. Ngopi spasi nama Bapak Ibu. Ya, di WA Walung langsung kita masukkan ke dalam grup. Sebenarnya kita ingin melakukan live juga, Pak. Tapi untuk saat ini ada live dari Monas TV, ya.
Muhammad Nasir, silakan dilihat di Facebook ya. Di Facebook ada YouTube juga, Monas TV namanya. Jadi kita saling bershare-share. Mungkin kita nanti akan live juga di TikTok. Nah, TikTok itu putut tak bayar, tidak buka itu anak itu putut. Ya kan? Maka kita ingin live. Putut awal boleh buat TikTok kan kegiatan-kegiatan lagi banyak. Tapi item live ada betul deh. Item live. Item live itu kan galon pertemanan 1000 juga. Buka Ustaz baru. Item 1000 aku. Maka Munyona kesempatan ingin membantu supaya kita bisa live, ya. Coba like saja, ya. TikTok Zakir Al-Walad. Zakir Al-Walad, lebih bina dia. Nak merupakan lebih lanjut kali hebat TikTok. Yang gede. Tapi itu anak you memegang saja. You anak pegang. Baik lebih dari kilo kalian. Baik Ustaz, mungkin kita sudah terima di penghujung acara sebagaimana kebiasaan kita. Di penghujung acara ada yang namanya closing mau'izah. Ya, silakan Ustaz. Closing mau'izah sekaligus menutup kegiatan ini. Pada saat Allah memilih kita, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu dengannya. Karena nikmat yang paling besar hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Namun jauh lebih besar lagi nikmat pada saat kita bisa menatap Allah. Karena tidak ada sebuah kebahagiaan yang paling hakiki, yaitu pada saat kita bisa masuk surga dan bisa menatap Allah. Dan sekaligus kita bisa menjadi pendamping Rasul. Karena dulu kita tidak pernah hidup bersama Rasul. Semoga jamaah yang berhadir pada kajian ngopi hari ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pendamping Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita tiba di penghujung acara, ya. Dan kegiatan ngopi ini untuk khusus di Ohio Cafe kita akan laksanakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga, Pak. Kita rencanakan setiap malam Sabtu. Jadi ke depan mudah-mudahan kita dapat menghadirkan kembali lebih ramai lagi, bawa keluarga-keluarga, dengan kepegang dan tahu dong. Tengok dua minggu ke depan jangan datang sendiri, wah mak kami kena bapak ayah kami kena aju anakku. Jangan keluarga aju. Balik-balik bawa ajak mama, ajak bapak, ajak adik, ajak kakak. Yuk, makanan minuman ini pesan aja nggak masalah, Pak. Pesan aja terus. Asal datang kemari pesan terus. Namun sebelum meninggalkan tempat jumpai kasir dulu. Jumpa kasir dulu, selesaikan pesanan-pesanan tadi, baru boleh tinggalkan tempat. Ya, terima kasih kepada owner daripada Ohio Cafe, Bang Zaki Mumara, Bang DJ dan Bang Rijal ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita semua. Dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah simpan pada hari akhirat di tempat kita gunakan karena di sanalah kita membutuhkan amal-amal kebaikan tersebut. Terima kasih kepada Wakil, Wadon ya, tetap semangat ya. Lo katanya anak Preo. Jadi harus kita kembangkan terus ya. Tim daripada anak partai insyaallah Ustaz Manhur juga sebagai pembina kita semua. Ya, mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut dan kami sangat mengharapkan dukungan daripada kita semua agar ini dapat terus berjalan dan kita sedang mengupayakan kembali agar di lapangan Irak sebagaimana dulu kita lakukan, kita dapat lakukan minimal sebulan sekali di situ. Ya, tapi kita perlu berbicara dengan pihak-pihak untuk mendapatkan izin agar kita bisa melakukan live akbar di ngopi akbar setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali lah di lapangan Irak. Ya, sehingga semakin dakwah ini yang dulunya mungkin kita menuntut ilmu, mencari kajian ilmu di masjid-masjid, pesantren, di balai-balai pengajian, sehingga kemanapun kita pergi, di warung kopi ada dakwah, lapangan ada dakwah, tempat-tempat keramaian ada dakwah, kita akan kunjungi. Punya urut apakah masjid payah hijab, masjid payah pegaruda, tentunya ke tempat-tempat keramaian, sehingga semua orang tercerahkan mendapatkan ilmu di mana saja mereka berada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adalah Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.